sampai ke orang tua pilotnya itu hasilnya kan saya melihatnya dengan NIM 25 dan 20 850 11. Saat ini saya sedang berada di salah satu usaha kuliner ada di Kota Makassar. Saya akan melakukan konsultasi mengenai penerapan fungsi manajemen pada usaha tersebut seperti planning, organizing, accounting, dan controlling. Untuk itu, kita menyaksikan. Sebelumnya, saya akan memberitahukan mengenai profil usaha Lahap Kalap. Usaha ini bergerak di bidang kuliner yang pada awalnya dibuka pada saat pandemi. Nah, adapun pada saat saya observasi yaitu di outlet area Jalan Malengkeri Raya. Nah, usaha Lahap Kalap ini terdiri dari 4 cabang. Cabang pertama ada di Jalan AP Petarani, jalan kedua ada di Jalan Malengkeri Raya, kemudian yang ketiga ada di Bumi Tamalandria Permai atau BTP, kemudian yang keempat ada di Jalan Sibali nomor 13 Parepare. Adapun jam buka usaha ini yaitu mulai jam 9 sampai jam 10 malam. Kemudian produk yang dijual yaitu berbagai hidangan ayam yang disajikan dengan nasi, tahu, tempe, lalapan, dan sambal. Juga menawarkan menu lain seperti nasi telur lahap, Indomie goreng, dan beberapa tambahan seperti tahu bakso goreng. Nah, adapun akun sosial media yaitu lahapkalap.id bisa kita lihat di Instagram, Grab, Gojek, dan Shopee Food. Kemudian adapun pemilik dari usaha ini yaitu Siti Amelia. Adapun karyawan di area outlet Malengkeri itu yang laki-laki ada 1 orang, kemudian wanita ada 3 orang. Adapun pemasukan Lahap Kalap di area Malengkeri Raya itu 3 juta per hari. Kemudian jam masuk karyawan itu ada 2. Shift pertama masuk jam 8 sampai jam 4 WITA. Kemudian shift 2 mulai jam 2 sampai jam 10 WITA. Nah, adapun planning dari usaha Lahap Kalap yaitu yang pertama dengan visi dan misi. Visi bisnis kuliner Indonesia dengan produk olahan ayam yang digemari dan menjadi favorit masyarakat. Nah, misinya itu bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dengan menyediakan menu dengan cita rasa istimewa untuk seluruh kalangan pelanggan. Nah, adapun target pasar usaha ini yaitu para pekerja, keluarga, dan mahasiswa. Adapun rencana mereka ke depannya yaitu membuka cabang usaha baru, kemudian lebih menggarap pasar offline. Adapun manajemen organizing atau pengorganisasian dari usaha ini yaitu yang pertama terdiri dari CEO atau kepala eksekutif, dan dimana tugasnya itu memimpin dan menentukan arah perusahaan. Kemudian turun menjadi 3 bagian, ada COO atau Direktur Operasional, bertanggung jawab atas operasional dan fungsi administrasi sehari-hari. Nah, COO ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada HRDA, yaitu sumber daya manusia dan urusan umum. Kemudian ada finance. Kemudian sub kedua itu ada CMO, yaitu eksekutif yang bertanggung jawab untuk menentukan dan mengawasi pelaksanaan strategi pemasaran dan periklanan. Adapun sebagiannya itu ada sales, marketing, omset, dan perform outlet atau koordinator outlet. Kemudian sub yang ketiga itu ada CTO, yaitu eksekutif yang bertanggung jawab penuh atas teknologi mulai dari strategi hingga operasional. Terdiri dari produksi, riset dan development, quality control, outlet atau koordinator produksi. Kita lanjut ke penerapan fungsi manajemen selanjutnya, ada actuating atau pengarahan. Nah, di mana mereka melakukan pemberian instruksi itu ada 2, secara langsung seperti seorang owner, seorang manajer, leader
yang memberikan instruksi kepada karyawan. Kemudian tidak langsung itu berupa grup chat. Kemudian karyawan mematuhi standar operasional prosedur. Kemudian ada memastikan seluruh karyawan bekerja secara efektif dan efisien. Dan dari segi komunikasi, mereka seperti melakukan briefing pagi dan pemberian arahan dengan grup chat. Kemudian mereka memberi motivasi berupa pemberian intensif kepada karyawan yang melakukan lembur. Di bagian controlling atau pengawasan, yang pertama di bentuk pengawasan, mereka melakukan pengawasan dari owner, manager, dan tim leader. Kemudian bentuk pengawasan menggunakan CCTV. Yang kedua, memastikan tidak terjadi masalah dan segera melakukan perbaikan. Kemudian untuk pengawasan operasional, yaitu memastikan tersedianya stok bahan baku, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian tata letak yang baik dan alur kerja. Kemudian pengawasan kualitas produk agar tetap dalam keadaan yang sesuai jaminan mutu. Kemudian ada pengawasan karyawan, yaitu seperti pengadaan absen setiap harinya. Nah, adapun masalah-masalah dalam usahanya, yang pertama itu anggaran yang minus. Nah, solusinya itu seperti ganti rugi dan menunggu arahan atasan. Kemudian yang kedua ada pengantaran yang lama. Solusi mempercepat jadwal pengiriman di pemesanan online. Kemudian yang ketiga perbelanjaan lebih populer di pasar online. Solusinya yaitu meningkatkan strategi pemasaran secara offline. Untuk metode pemesanan terdiri dari dua, ada offline dan ada online. Untuk offline, pelanggan masuk ke outlet, kemudian ke kasir untuk melakukan pemesanan, memilih menu makanan yang tersedia dan membayar secara tunai maupun non-tunai. Setelah itu menunggu pesanan jadi. Nah, untuk online sendiri itu pelanggan dapat memesan di GoFood by Gojek, GrabFood by Grab, dan ShopeeFood by Shopee. Untuk analisis SWOT usaha, yang pertama ada kekuatan, yaitu target market yang luas, bisnis yang bertumbuh dan profitable, kemudian produk berkualitas mutu dan rasa, kemudian dikelola oleh tim yang handal. Untuk peluangnya sendiri itu lokasi usaha yang strategis, inovasi dalam rasa dan jenis menu yang dapat menarik pelanggan baru, kemudian pemanfaatan sosial media dengan konten kekinian yang mampu mendapatkan jangkauan konsumen yang lebih luas. Nah, adapun kelemahan yaitu kurangnya pelanggan yang membeli di pasar offline. Kemudian ada ancamannya, yaitu persaingan dengan merek atau pendatang baru di bidang kuliner yang sama. Kemudian naiknya harga bahan baku akibat inflasi. Menurut saya, usaha lahap kalap sudah efektif dalam manajerial karena bagaimana setiap struktur usaha menjalankan fungsinya masing-masing dan bagaimana penerapan manajemennya saling berkaitan satu sama lain demi mencapai tujuan usaha. Nah, adapun kekurangan usaha tersebut, pada saat saya observasi, saya menanyakan karyawannya, di mana karyawan tidak dilibatkan dalam pemberian ide atau masukan demi kelancaran usaha. Nah, jika saya menjadi manajer dalam usaha tersebut, itu tadi saya akan melibatkan karyawan dalam pemberian ide atau masukan demi kelancaran usaha. Kemudian
saya akan menggunakan aplikasi pengontrol karyawan yang berfungsi untuk memudahkan dalam mengamati produktivitas dan kinerja karyawan, melacak waktu kerja, kehadiran dan memfasilitasi tugas dan komunikasi tim, serta saya akan melakukan rapat secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan apa saja yang dilalui karyawan pada saat bekerja. Itu saja pemaparan observasi yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Prof. Dr. Haji Samsida MPD dan dosen mitra Ibu Fitri Purnamasari SP MSc selaku dosen pada mata kuliah Dasar Manajemen Umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.